Ya, balik lagi sama gua di channel Bener Martin. Dan ya, sesuai janji ya, tadi pagi udah upload untuk Bitcoin dan juga Manta. Buat teman-teman yang belum nonton bisa ditonton ya update terbarunya. So, kali ini akan coba ngebahas untuk altcoinnya itu ada Solana, kemudian ada Avax dan Chainlink gitu ya, berdasarkan atau urutan juga nih. Ya, ada Solana di peringkat keempat, kemudian ada Avax ya, peringkat 10-nya Alip Shiba. Kemudian ada Chainlink di masuk urutan 14 top coin teman-teman ya. So, sebelum saya bahas untuk altcoinnya, ini tadi ada kelewatan ya teman-teman, untuk pembahasan Bitcoin ini ada kelewat. Kalau kita lihat untuk Bitcoin ETF flow table ya, per tanggal 20 Maret ini udah rilis datanya. Ini BlackRock membeli lagi, cuman porsinya makin kecil aja nih teman-teman. Ya cuman di 49,3 ya. Disusul dengan beberapa institusi lain. Nah, ini salah satunya malah jualan juga nih teman-teman. Sehingga minus lagi ya tuh. Nggak nutup lagi. Jadi dari semenjak tanggal 18 Maret, 19 Maret, 20 Maret ini masih lebih gedean outflow. Ya, outflow-nya itu lebih gede teman-teman. Ya, ketimbang orang yang beli. Jadi ya tetap aja harus waspada ya teman-teman, walaupun setelah kakek Paul ngomong semalam ya, lumayan dovish gitu ya, kemudian market lumayan rebound, cuman balik lagi. Ya, kita selalu antisipasi untuk skenario terburuk bisa aja terjadi, makanya jangan pernah all in teman-teman ya, di koin apapun atau di posisi apapun. Nah, ini sedikit reminder update aja. So, langsung aja ya teman-teman, tanpa basa-basi kita bahas untuk Solana. Solana ya ini berprogres sangat-sangat baik, bahkan dia ini sampai nih terendahnya di 8,1 dolar teman-teman. Ini terendah pada Desember 2020 ya. Dan sekarang harganya sudah dekat sekali dengan ATH. Ya, sekarang tadi peak itu di 210 dolar ya. Sedangkan di ATH-nya ini coba kalau saya tandain, di ATH-nya itu di sekitar 260,3 dolar, teman-teman. Ya, jadi udah deket banget kalau kita ukur berapa, tinggal selisih berapa persen dari harga sekarang deh ya. Range-nya itu sekitar ya 30 something ya, 30-an persen, teman-teman. Jadi untuk yang udah akumulasi cicil beli Solana gitu ya, bahkan masih harga di bawah 10 dolar atau masih belasan dolar gitu ya, wah ini udah panen banget lah. Nah, sekarang pertanyaannya, next ke arah mana untuk Solana gitu ya, dimana kita tahu juga untuk fase kali ini ya, untuk Solana ini benar-benar perform ya. Terus koin-koin altcoin yang di bawah jaringan Solana juga naiknya gila-gilaan, meme coinnya juga dan lain sebagainya. Makanya untuk Ethereum-nya itu agak-agak ketutup teman-teman ya. Sebenarnya kemarin tuh agak-agak ketutup pergerakannya, bahkan ngeris 4.300, 4.500 aja tuh nggak nyampe. Ya 4.100 aja nggak nyampe Ethereum gitu. Sedangkan Bitcoin udah new ATH, Ethereum deket banget sama ATH-nya juga belum teman-teman ya. Jadi ya ini Solana. Kita coba lihat dulu untuk zonasi ya, dia lagi visit nih di box merah yang ini. Sorry. Ya, ini coba akan saya ubah dulu deh biar box atau resistannya itu satu yang merah di atas. Dimana ini kalau kita lihat secara daily, pada pergerakan sebelumnya ini mendapatkan rejection strong ya. Oke, di sini sempat reject juga, become support, and then di sini reject beberapa kali. Ini terakhir kali reject pada Desember 2021. Kemudian masuk bear market ya untuk Solana. Ya wajar ketika dia visit area ini mencoba untuk dobrak, nggak mampu, kemudian koreksi dulu. Itu ya, ini sangat-sangat wajar. Dia lagi ngevisit resisten yang strong. Ya udah lama nggak divisit, dan ya kita bisa lihat juga. Cuman kenaikannya di sini masih di bawah bearish candle sebelumnya, teman-teman. Yang perlu kita lihat adalah at least untuk si Solana mampu take out, teman-teman ya. Mampu take out untuk lanjut naik. Ya. At least di atas 196 dolar. Ya, cuman kalau misalkan seperti ini, kemudian market masih menunggu ya PMI untuk nanti malam ya, rilis data nanti malam. Ini kalau misalkan listnya jelek, nggak mendukung, dia bisa terkoreksi kembali. Cuman ya so far ya pemantulannya pun cukup signifikan, teman-teman. Yang perlu diantisipasi adalah ketika dia masih turun pun ya kita bisa perhatikan untuk di area swing low terakhir tadi ya pastinya. Sebentar coba saya marking dulu teman-teman di area sini. Nah, di sini. Ya. Sebelumnya ini menjadi support resistance juga nih pada pergerakan sebelum-sebelumnya. Ini di level 162,12 sampai di level 170,2 dolar. Jadi kalau misalkan si Solana kembali yang mendapatkan koreksi
visit sampai sini, ini teman-teman bisa pantau dulu. Kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari retracement terakhirnya swing low ke previous swing high-nya, ya kita mendapati nih golden ratio ya 0,6 sampai 0,5 lah, tuh masuk ke dalam range ini teman-teman. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan ketika memang dia turunnya lumayan agresif, dipantau area ini mendapatkan reaksi atau tidak. Nah kalau misalkan dia kurang mendapatkan reaksi dari area tersebut, ini coba saya geser, kita bisa memantau next area target di sini retracement 0,7 nya. Nah ini sebelumnya juga kita bisa lihat nih menjadi area support resistance. Untuk si Solana ini sekitar 145,2 sampai 152,4 dolar. Ya sekali lagi untuk si Solana yang nanyain ini adalah area pantauannya kalau dia mendapatkan koreksi ya. Nah pakai pet aja, biasanya saya lebih nyaman pakai pet ya. Jadi ketika dia di sini naik tapi masih belum mampu gitu ya, dia retest di sini bisa aja untuk testing kembali nih di 210 dolar. Tapi kalau misalkan koreksinya sedikit lebih dalam, maka mungkin dia ngejemput order di sini before dia melanjutkan penguatannya kembali ya. Jadi ini adalah beberapa skenario alternatif ketika memang dia mendapatkan koreksi lagi ya. Dengan market yang seperti ini tetap waspada teman-teman, ini menjadi area pantauan ya untuk teman-teman dan kita semua tentunya ya. Bahkan ya harapannya adalah ngejar area 260 dolar ya. Jadi ya di bulan ini masih ada waktu sekitar 24 harian lagi lah ya sampai Bitcoin halving. Jadi kalau misalkan mendapatkan any correction ya khususnya di area-area ini bisa dipertimbangkan sama teman-teman, ini menjadi area terdekat gitu ya untuk si Solana. Next kalau kita lihat di lower time frame nya seperti time frame 1 jam gitu ya. Ini coba saya hapus dulu teman-teman. Kita cari chart lain ya biar agak kosong. Nah ini aja chart kosong ya 1 jam Solana. Jadi yang perlu diperhatikan adalah di area sebentar teman-teman. Nah ya di sini adalah lowest-nya dia ya, dan sudah mampu di break ya. Di sini dia mampu di break sama si Solana. Cuman yang menariknya adalah ini menjadi swing low terakhirnya dia. Meanwhile untuk highest sebelumnya nih, sebelum dia lanjut turun, ini juga sudah mampu di take out nih sama si Solana ya. Dia udah mampu di break di level area ini, dan ini sempat dites kemudian mantul sedikit teman-teman ya. Jadi yang perlu kita lihat adalah konfirmasi yang namanya higher low ya. Kita lihat di sini ini adanya swing low terakhirnya di sini ya. Ini adalah lowest areanya ya. Kemudian strukturnya kita bisa perhatikan nih sebelumnya. Ini adalah high ya. Kemudian di sini adanya lower high ya. Di sini juga low. Oke. Kemudian di sini adanya lower low lagi ya. Di sini juga sebentar, di sini juga ada lower high ya. Jadi kita bisa lihat ini strukturnya pas banget ya, kelihatan banget lah downtrend, kemudian dia mampu naik signifikan. And then yang kita perlu lihat adanya transisi dari downtrend menjadi uptrend di time frame 1 jamnya. Berarti shifting teman-teman jatuhnya. Yang perlu kita perhatikan adalah balik lagi di sini ya, range area ini dulu terdekatnya nih ya. Ini berpeluang atau berpotensi create yang namanya higher low. Jadi ini coba saya ganti dengan warna hijau aja ya. Nah ini adalah lowest atau swing low terakhirnya dia. Oke, kemudian kita coba lihat dari swing low ke swing high-nya dia, maka ya ini menjadi area terdekat pas banget nih di Fibo 0,3 sampai 0,5 terdekatnya nih, sekitar 180,7 sampai 184,3 dolar ya. Jadi kalau misalkan dia ngambil lebih bawah pun ya kita bisa perhatikan nih di swing high terakhirnya dia ya ini adalah highest-nya dia sebelum dia mampu break teman-teman ya di area sini. Nah ini di sekitar 171,9 sampai 177,12 dolar ya. Jadi tinggal dipantau sekali lagi untuk si Solana menjelang nanti malam ya, apakah memang dari area sini trend bull-nya ini masih mampu berlanjut. At least kita mendapatkan another correction dulu ya before dia mampu lanjut naik, atau dia setidaknya mengambil sedikit lebih bawah gitu ya, lebih volatile sebelum dia benar-benar lanjut to the moon ngejar previous ATH-nya ya. Jadi ini untuk beberapa view kita lihat dari secara daily maupun lower time frame. Next kita bahas untuk AVAX. AVAX ya, ini sebelumnya menjadi area krusialnya dia, udah mampu di break dan test resistance di box merah. Kenapa saya tandain di sini? Simple teman-teman. Ya ini terakhir kali tekanan seller datang secara daily pada pergerakan bulan Mei 2022, 5 Mei 2022.
ini belum di testing lagi, udah lama nih ya nggak di testing, kemudian di testing langsung rejection teman-teman. Sangat-sangat wajar karena ini udah lama nggak dites, ya wajar mendapatkan rejection. At least dia minimal konsolidasi atau retracement dulu ke bawah, menjemput order sebelum lanjut ya. Untuk si AVAX ini, maka kita bisa perhatikan atau gunakan area ini. Nah, area ini teman-teman, ini mungkin akan saya geser dulu biar nggak terlalu rame ya. Di area hijau ini ya, sebelumnya menjadi resisten become support nih ya, beberapa kali mantul teman-teman. Cuman kita bisa lihat juga makin lama makin mantul ini reject terus. Tapi kalau ini terusan yang terjadi, maka bisa aja untuk AVAX setidaknya dia breakdown dulu, retest, ngejemput order lebih banyak sebelum dia take out lanjut naik. Kalau next area target secara daily yang saya perhatikan adalah level area ini teman-teman, di sini. Yap. Ini di level 39,5 sampai 42 dolar, sekitar range area ini. Ya, karena kita bisa lihat juga buying power lumayan strong ngangkat harga dari level area itu. Ya, jadi bisa diperhatikan dua area terdekat ini minimal kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing low ke swing high-nya kita mendapatkan di sini. Terdekat pas nih di Fibo atau di retracement 0,3 sampai 0,5 nih, box hijau atas. Next bawahnya ini yang tadi juga sudah saya sampaikan, box hijau kedua itu di sekitar retracement 0,6 atau sekitar 41,94 dolar. Ya, jadi secara golden ratio, secara zonasi juga dapat untuk si AVAX. Meanwhile untuk lebih bawahnya lagi ya, lebih bawahnya lagi ini di Fibo atau retracement 0,7. Ya, kalau kita tandain zona ini sebelumnya juga menjadi area tahanan atau support. Bisa dilihat dari mana bro secara daily di sini. Ini tahanan. Ini tahanan walaupun sempat terbreakdown tapi recover cepet. Ini menjadi tahanan juga. Ini tahanan dan terakhir kali di retest kemudian lanjut rally teman-teman. Ya. Jadi untuk AVAX bisa diperhatikan untuk beberapa area ini before dia mungkin ngejar lagi area 65 dolarnya. Ya, untuk yang nanyain AVAX bagaimana. Next terakhir untuk Chainlink. Nah, ini juga Chainlink salah satu koin andalan saya pribadi gitu teman-teman ya. Dia udah konsolidasi lama juga ya di sini di bawah level 9,5 dolar. Ini semenjak Mei 2022 sampai akhirnya mampu break di Oktober 2023. Kemudian progresnya itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat rapi. Ya, kita bisa lihat di sini secara progresnya itu rapi banget. Kenapa saya bilang rapi? Ketika dia mampu break, kemudian dia cuman ranging doang nih. Nih, sideways range, bikin create base gitu ya. Kemudian dia lanjut naik lagi. Ya, overall masih berada di atas area 16 dolar, teman-teman. Nih. Resistance sebelumnya become support. Ya, jadi kita bisa lihat bahkan secara daily terakhir kali dia testing kemudian mendapatkan reaksi mantul ke support resistance terdekat selanjutnya nih di 18,5 dolar something lah untuk si Chainlink. Jadi kalau selama Chainlink masih mampu hold di atas 16 dolar ya masih possible untuk si Chainlink bisa melanjutkan penguatan yang at least ngetes kembali ke sekitaran 22 sampai 23,5 dolar ya di zonasi ini untuk si Chainlink. Tapi kalau misalkan dari area sini dia gagal bertahan gitu ya, turun lagi gitu ya, let's say dia turun lagi, maka next area target kita bisa mengambil zona atau range terakhir waktu dia sideways di sini di sekitar 12,7 dolar. Ya sekitar area itu. Jadi untuk Chainlink bisa diperhatikan sekali lagi ketika memang dia masih melanjutkan koreksi at least nggak mampu hold di atas 16 dolar ya teman-teman bisa pantau untuk range sideways dia sebelumnya itu di range 12,7 sampai 16 dolar nih. Jadi di dalam area ini mungkin akan divisit sama si Chainlink ya. Jadi untuk Chainlink sendiri minimal kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing low ke swing high-nya ya kita bisa lihat ya terbawahnya itu di 0,7 atau sekitar 15,5 sampai 16 dolar. Itu menjadi area penentu untuk si Chainlink, area supportnya. Minimal untuk resisten penentu adalah di sekitar 18,5 dolar ini. Apakah dari area sini dia mampu take out ya? Dia mampu take out untuk ngejar lanjut naik lagi ya. Coba kita pantau secara time frame 1 jamnya untuk Chainlink. Nah, ini lebih jelas secara time frame 1 jam ya. Kita bisa gunakan juga sebuah trend line ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ya. Dan juga trend support pastinya adanya trend resistance. Nih. Ya. Jadi dia bergerak di dalam sebuah channel, turunnya itu bisa terbilang korektif, teman-teman. Rapi. Tuh ya, higher low, higher high, higher low, higher high. Rapi banget. Jadi kalau dari area sini gak mampu, ya dia berpotensi apa? Berpotensi untuk dia at least visit area bawah lagi, terbawah. Before mungkin mendapatkan reaksi. Setidaknya jangan sampai jebol lah area 15,5 sampai 16 dolarnya.
ya. Nah, bagaimana untuk dia back to bullish? Ya at least dia harus mampu break dulu nih dari area sini. Ya, retest untuk lanjut naik. Ya, palingan itu untuk view untuk si Link, Avax dan Solana. Kalian analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.